Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi jurnal akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yulianti. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Kartika Ardiana dengan NPM akhir 206. Saya Aurelia Irina Pramono dengan NPM akhir 184. Saya Komaria dengan NPM akhir 190. Saya Kak Zena Zahira Ataya Ila dengan NPM akhir 191. Baik, yang pertama ada pengertian dan pentingnya jurnal. Jurnal adalah cara untuk memproses dan mengelompokkan transaksi bisnis menjadi beberapa akun, sehingga lebih sederhana dan dapat dibuat menjadi laporan keuangan yang ringkas. Seperti halnya menyimpan file dalam folder yang tertata. Jurnal membantu perusahaan mengorganisir transaksi agar mudah dicari dan dipahami. Baik, selanjutnya ada sistem akuntansi atau T-account. T-account adalah metode pencatatan akuntansi berbentuk huruf T yang membagi akun menjadi dua sisi, yaitu debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Sistem ini mengikuti prinsip double entry, artinya setiap transaksi selalu dicatat di dua sisi. Ada akun yang bertambah berarti di debit, dan ada akun yang berkurang berarti di kredit, atau sebaliknya. T-account memudahkan kita melihat perubahan saldo akun sebelum disusun ke jurnal umum dan buku besar. Pada gambar tersebut, contohnya yaitu akun kas berada pada sisi debit, yang berarti dia ditambah, dan pendapatan berada pada sisi kredit, yang berarti dikurangi. Selanjutnya ada 5 kelompok besar akun. Yang pertama ada aset atau aktiva, merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti kas, perlengkapan, piutang, gedung, tanah, peralatan. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, yaitu utang perusahaan, seperti utang usaha, utang gaji, utang bunga. Yang ketiga ada ekuitas atau equity, yang berarti hak pemilik atau kekayaan pemilik perusahaan, seperti investasi awal, penambahan investasi, drawing atau price. Yang keempat ada pendapatan atau revenue, yang berarti peningkatan aset dan ekuitas dari penjualan produk atau jasa, seperti pendapatan jasa, pendapatan komisi, dan pendapatan sewa. Yang kelima ada beban atau expense, yaitu menggunakan aset atau konsumsi jasa, seperti beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu double entry accounting. Jadi double entry accounting adalah sistem pencatatan akuntansi di mana setiap transaksi dicatat ke dua sisi akun, yaitu debit dan kredit dengan jumlah yang selalu seimbang, sehingga keuangan perusahaan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Double entry accounting ini memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, setiap transaksi harus memiliki debit dan kredit. Setiap pencatatan keuangan selalu melibatkan dua sisi, yaitu akun debit dan akun kredit. Yang kedua, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nilai total sisi debit dan kredit harus seimbang agar laporan tetap akurat. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh hanya debit saja atau kredit saja. Transaksi tidak dianggap valid jika hanya dicatat di satu sisi. Selanjutnya yaitu saldo normal akun. Saldo normal debit, yang pertama ada aset atau harta perusahaan. Bertambah kalau dicatat di debit dan berkurang kalau di kredit. Selanjutnya ada beban, yaitu biaya yang dikeluarkan. Dia bertambah di debit dan berkurang di kredit. Dan yang terakhir ada drawing atau prive, yaitu pengambilan modal oleh pemilik. Bertambahnya di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya ada saldo normal kredit. Yang pertama ada kewajiban atau utang perusahaan, bertambah kalau di kredit dan dia berkurang kalau di debit. Lalu yang kedua ada ekuitas atau hak pemilik atas perusahaan. Dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan yang terakhir ada pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Oke, selanjutnya ada tahapan penjurnalan.
Langkah pertamanya di sini adalah identifikasi akun. Di tahap ini kita harus bisa mengenali akun apa saja yang terlibat dalam transaksi. Misalnya ada transaksi pembelian peralatan, maka akun yang terlibat ada peralatan sebagai aset, dan mungkin juga kas atau utang usaha tergantung cara pembayarannya. Intinya kita tentukan dulu apakah akun yang dipakai itu termasuk kelompok aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian langkah kedua adalah menentukan perubahan. Setelah kita tahu akun apa saja yang terlibat, sekarang kita lihat apakah akun itu bertambah atau berkurang. Misalnya saat kita beli peralatan dengan kas, akun peralatan bertambah sementara akun kas berkurang. Jadi tahap ini penting supaya kita tahu arah pergerakan dari tiap akun. Langkah ketiga adalah menentukan posisi debit atau kredit. Nah, di sini kita perlu ingat saldo normal masing-masing akun. Misalnya saldo normal aset dan beban ada di debit, sementara saldo normal kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ada di kredit. Jadi kalau aset bertambah, kita catat di debit. Tapi kalau aset berkurang, berarti dicatat di kredit. Begitu juga sebaliknya untuk kewajiban dan ekuitas. Berikutnya, contoh penjurnalan nomor 1 transaksi investasi awal. Contoh kasusnya, pemilik menyetorkan $25.000 ke perusahaan. Akun yang berpengaruh kas sebesar $25.000 di debit dan modal di kredit sebesar $25.000. Nomor 2, pembelian aset tunai. Contoh studi kasus, membeli tanah sebesar $20.000 secara tunai. Akun yang berpengaruh tanah di bagian debit sebesar $20.000 dan di kredit kas sebesar $20.000. Nomor 3, pembelian kredit. Contoh studi kasus membeli perlengkapan sebesar $1.350 secara kredit. Akun yang berpengaruh perlengkapan di bagian debit sebesar $1.350 dan di bagian kredit sebesar $1.350. Akunnya utang usaha. Nomor 4, penerimaan pendapatan. Contoh studi kasus, terima kas sebesar $7.500 dari jasa yang diberikan. Akun yang berpengaruh kas di bagian debit sebesar $7.500 dan di bagian kredit pendapatan jasa sebesar $7.500. Nomor 5, pembayaran beban. Contoh studi kasus, bayar berbagai beban tunai. Beban gaji di bagian debit dan kas di bagian kredit. Begitu juga dengan beban sewa dan beban utilitas pasti berada di bagian debit dan kas di bagian kredit. Selanjutnya kita bahas tentang transaksi khusus. Ada beberapa jenis transaksi yang perlu dicatat dengan cara tertentu. Yang pertama adalah pembayaran di muka untuk periode lebih dari 1 bulan. Misalnya asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Kedua transaksi ini dicatat sebagai aset karena kita sebenarnya sedang memiliki hak atau manfaat yang akan digunakan di masa depan. Lalu selanjutnya yang kedua ada penerimaan di muka, juga untuk periode lebih dari 1 bulan. Contohnya sewa diterima di muka. Transaksi ini dicatat sebagai kewajiban karena perusahaan menerima uang duluan, tapi kewajiban memberikan jasa atau fasilitasnya masih ada. Lalu selanjutnya yang ketiga ada transaksi kredit atau on account. Misalnya saat terjadi penjualan kredit, maka pencatatan yang dilakukan adalah piutang pada pendapatan. Artinya, perusahaan sudah mengakui pendapatan tapi belum menerima uangnya secara tunai. Kemudian, kalau piutang itu dibayar atau ditagih, catatannya menjadi kas pada piutang, karena piutang berkurang dan digantikan dengan kas. Selanjutnya yaitu proses setelah jurnal. Yang pertama yaitu posting ke buku besar. Memindahkan jurnal ke akun-akun. Jadi setiap transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum dipindahkan ke akun terkait di buku besar. Lalu, mengelompokkan transaksi per akun. Semua transaksi dengan akun yang sama dikumpulkan dalam satu tempat. Misalnya, semua transaksi kas dikumpulkan di akun kas. Lalu, menghitung saldo akhir. Setelah semua transaksi masuk, jumlah debit dan kredit dihitung dan untuk mengetahui saldo akhir tiap akun. Selanjutnya ada neraca saldo. Yang pertama ada daftar semua akun, yang artinya neraca saldo berisi semua akun dari buku besar beserta saldonya. Yang kedua ada total debit atau total kredit, yang sama dengan total kredit.
yang artinya digunakan untuk mengecek keseimbangan pencatatan sesuai prinsip double entry. Yang ketiga, ada ringkas dari buku besar yang artinya disajikan dalam bentuk tabel sederhana agar lebih mudah digunakan untuk tahap penyusunan laporan keuangan. Kesalahan dan perbaikan. Nomor 1, kesalahan akibat angka ditulis tertukar urutannya. Contoh, angka 542 dicatat sebagai 452. Dampak saldo akun atau tata laporan keuangan jadi salah karena nilai berubah. Yang kedua, kesalahan akibat menambah atau mengurangi angka 0 saat mencatat. Contohnya, angka 5.420 dicatat hanya 542 kurang 0 atau sebaliknya. Nominal transaksi menjadi jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Perbaikan yang dilakukan adalah menggunakan jurnal pembalik yang bisa digunakan untuk membalik akun atau nominal yang salah. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.